Oke, pada pertemuan ketiga materi 2 ini kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan keterampilan percakapan. Seperti biasa, jika ada hal-hal yang kurang jelas, masih bingung, atau misalnya apa ya, ya masih kurang jelas, bingung, dan lain sebagainya, silakan nanti ditanyakan di ruang kelas ya. Oke, apa aja yang akan kita bahas pada materi kedua ini? Materi kedua ini kita akan bahas mengenai pengertian percakapan, kesalahpahaman apa saja yang sering terjadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kemudian apa yang dimaksud dengan percakapan kontekstual, dan yang keempat adalah bagaimana cara kita menata sikap yang baik ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama itu adalah definisi. Nah, apa yang dimaksud dengan terampil? Jadi keterampilan itu merupakan satu hal yang dilakukan dalam bentuk motorik. Jadi bisa berbahasa, kemudian juga ada sosial emosional dan juga afektif. Jadi kalau misalnya ditanyakan keterampilan ini apa? Keterampilan adalah melakukan berbagai macam aktivitas menggunakan tubuh kita gitu. Jadi maksudnya itu kayak apa ya? Hmm, berkomunikasi dengan bahasa tubuh itu lebih kepada bagaimana cara kita misalnya eh, apa ya, menganggukkan kepala, kemudian menggunakan tangan itu adalah terampil, atau motorik itu lebih kepada eh, apa ya, gerakan tangan yang kita gunakan. Misalnya dia pandai melukis, atau misalnya dia pandai menjahit, dia pandai di lain sebagainya. Jadi terampil itu dia mampu melakukan sesuatu secara bukan rajin ya, secara ahli, kemudian berdasarkan dengan sosial emosionalnya dan juga gerak tubuhnya. Nah, ada yang disebut dengan berbicara. Apa yang dimaksud dengan berbicara? Berbicara merupakan bentuk perilaku manusia dengan memanfaatkan faktor-faktor fisik, baik psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik. Nah, ini yang cukup menarik gitu ya. Kalau misalnya ditanya, pengertian berbicara ini apa aja? Pengertian berbicara itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain dan kita memanfaatkan apa ya, faktor-faktor fisik yang ada di kita gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan berbicara terus gerak tangan kita juga bergerak, nah itu adalah disebut dengan kemampuan psikologis dan juga fisik yang kita gunakan. Jadi apa yang dimaksud dengan keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang menyampaikan pendapat, gagasan maupun idenya dengan bahasa lisan, dan orang lain juga memahami bahasa lisan yang disampaikan, gitu ya. Jadi diulang ya, apa yang dimaksud dengan keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang dalam mengekspresikan atau menyampaikan ide dan gagasannya sehingga orang paham gitu ya apa yang disampaikan. Seperti itu yang disebut dengan keterampilan berbicara. Oke, kita next lagi. Ada yang disebut dengan 9 konsep dasar berbicara. Jadi, ketika kita ingin berbicara, minimal kita harus memiliki salah satu dasar dari berbicara. Yang pertama, berbicara dan menyimak adalah kegiatan yang resiprokal. Resiprokal itu bersama-sama. Jadi kalau misalnya ketika kita berkomunikasi dengan orang, kemudian orang ini tuh langsung paham gitu apa yang kita sampaikan. Nah, itu disebut dengan berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang resiprokal gitu. Jadi berbicara ini kita ngobrol dengan bahasa lisan, tapi kita juga bisa menyimak gitu dan apa yang disampaikan. Nah, itu yang disebut dengan berbicara dan menyimak merupakan kegiatan resiprokal. Yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Nah, ini cukup menarik ya. Proses individu berkomunikasi itu tuh seperti apa? Proses individu berkomunikasi adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, baik secara kelompok, kemudian juga bagaimana dia berkomunikasi secara organisasi. Nah, itu adalah proses individu berkomunikasi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah berbicara merupakan ekspresi yang kreatif. Nah, ini cukup menarik. Apa yang dimaksud dengan proses komunikasi yang kreatif? Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu ya,
Jadi kita nih ngobrol nih sama orang gitu ya, kenapa nih dikategorikan sebagai komunikasi yang, kreatif gitu ya. Nah, komunikasi yang kreatif ini adalah ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain paham maksud kita, nah itu disebut dengan komunikasi yang kreatif. Caranya beda-beda gitu ya, ada yang dia misalnya ekspresinya, jadi sedih kalau menyampaikan pesan gitu ya, sambil marah-marah emosional atau misalnya juga dia, sangat apa ya, sangat cheerful gitu ya pada saat menyampaikan. Nah itu juga disebut dengan ekspresi yang kreatif. Berbicara juga pasti secara tidak langsung adalah bagaimana tingkah laku kita. Jadi kalau misalnya tingkah laku kita kesel, pasti otomatis cara berbicara kita juga akan ngeselin gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berkomunikasi dan kita happy berkomunikasinya, tentu itu juga akan berpengaruh gitu ya. Nah, selanjutnya berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. Semakin berpengalaman seseorang tersebut berkomunikasi, maka otomatis komunikasinya juga akan menyenangkan gitu. Tapi ketika dia berkomunikasi, tapi komunikasinya mungkin anggaplah tidak menyenangkan gitu ya, atau bisa jadi komunikasinya terganggu dengan lain hal, nah maka otomatis apa ya, itu akan mempengaruhi pengalamannya. Semakin banyak dia, apa ya, eee, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari itu lebih kepada kita ngobrol nih sama si A, kita tahu dia seperti apa, kita tuh jadi kayak secara tidak langsung tuh mempelajari karakter dia seperti apa. Itu yang disebut berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Nah, kemudian, yang keenam berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. Nah, ini yang cukup menarik gitu. Apa sih yang disebut dengan berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman? Semakin kita sering berkomunikasi dengan orang lain, maka secara tidak langsung itu, menambah pengalaman kita gitu. Pengalaman apa ya? Tentu pengalaman berkomunikasi gitu ya. Nah, beda-beda nih pengalaman berkomunikasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian selain itu juga berbicara adalah sarana dalam memperlancar cakrawala. Ini cakrawalanya bukan cakrawala langit maksudnya ya, tapi berbicara ini, jelas menambah wawasan kita, pengetahuan kita, bagaimana cara kita berinteraksi dan juga merespon orang lain. Nah, itu disebut dengan, berbicara adalah, sarana memperlancar cakrawala. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat. Nah, kenapa sih kemampuan linguistik dan lingkungan ini berkaitan erat? Ya, semakin kita pandai berkomunikasi, maka lingkungan sekitar juga akan berhubungan. Ya, karena gini, kalau kita berkomunikasi dengan orang tuh pasti kita lihat dulu lingkungannya seperti apa. Oh, ini kayaknya lingkungannya orang tua nih. Kalau lingkungan orang tua, saya ngomongnya harus pelan-pelan. Oh, ini lingkungan anak muda nih, kalau lingkungan anak muda saya cara berbicara seperti apa ya? Makanya dikatakan kemampuan linguistik dan lingkungan ini berkaitan erat satu sama lain, seperti itu. Nah, kemudian yang 9 adalah berbicara adalah pancaran pribadi. Nah, ini cukup menarik. Apa sih yang dimaksud dengan pancaran pribadi? Pancaran pribadi itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang gitu ya. Tunggu, Ibu cari dulu kata-kata yang sederhana. Berbicara adalah pancaran pribadi itu lebih kepada ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu bisa kita lihat dia nih tipikal yang seperti apa. Apakah orang yang menarik gitu ya? Apakah orang yang mungkin butuh apa ya? Ada orang-orang yang memang kalau misalnya diajak berkomunikasi itu dia apa ya? Lebih ini sih, bukan menarik ya. Kalau misalnya dia orangnya asik gitu ya, kita nggak bisa ngelihat gitu dari cara ngomongnya. Atau misalnya dia orangnya tuh kayaknya pemarah gitu, bisa dilihat dari dari cara berbicaranya. Jadi itu yang disebut dengan pancaran pribadi. Nah, kemudian sebenarnya selanjutnya tujuan dari berbicara itu apa sih? Tujuan dari berbicara itu adalah satu, tentu ingin mendorong atau menstimulasi orang-orang di luar sana untuk mampu berbicara juga dengan kita. Itu yang disebut dengan tujuan berbicara. Jadi tujuan berbicara ini untuk apa aja? Ya tentu tujuan berbicara adalah untuk supaya orang-orang itu mau menyampaikan pendapat dan gagasannya kepada kita gitu ya.
Itu tujuan dari berbicara itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah meyakinkan. Nah, ini balik lagi pasti ditanya, meyakinkan apa ya gitu. Yang dimaksud meyakinkan adalah meyakinkan orang-orang terhadap pesan yang kita sampaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya pesannya positif gitu ya, tentu kita juga akan enak menyampaikan pesannya. Jadi mendorong atau menstimulasi dan meyakinkan adalah meyakinkan orang-orang untuk percaya dengan kita. Misal kayak tadi contohnya, di materi sebelumnya, contohnya misalnya, yuk pergi makan, aduh saya nggak punya uang nih, udah saya traktir, ayo pergi, diyakinkan kita. Nah, dengan meyakinkan ini, secara tidak langsung juga kita sebenarnya sudah menggerakkan orang itu untuk mengikuti keinginan kita atau mengikuti pendapat kita. Makanya di sini disebutkan meyakinkan dan menggerakkan itu adalah sesuatu poin yang sama. Nah, tujuan berbicara juga adalah tentu untuk menginformasikan. Menginformasikan siapa? Menginformasikan orang-orang yang ada di sekitarnya, tentu ya. Menginformasikan misalnya contohlah apa ya? Menginformasikan ini tuh lebih kepada orang-orang untuk edukasi ya, misalnya kayak informasi berita, informasi tayangan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tujuan berbicara adalah untuk menghibur, biasanya pelawak atau misalnya ketika kita berkomunikasi ada guyonan-guyonan pada saat disampaikan. Nah, itu yang disebut dengan menghibur gitu ya. Nah, ada beberapa indikator keterampilan seseorang berbicara. Salah satunya adalah lafal. Nah, lafal ini lebih kepada aspek dalam lafal berkaitan dengan satu, kejelasan vokal atau konsonan. Dua, ketepatan pengucapan. Tiga, tidak bercampur lafal daerah. Nah, ini tuh lafal, kadang ada orang-orang yang kalau misalnya berbicara, penyebutan kata A, I, U, E, O, A, B, C, D-nya tuh nggak jelas gitu. Contoh, misalnya, baik teman-teman sekalian, saat ini kita akan nggak jelas, atau baik teman-teman selanjutnya kita medok gitu ya, ada logat Jawa atau misalnya oke para hadirin semuanya sekalian lafal. Jadi kalau kejelasan vokal itu ngobrolnya harus jelas, setiap hurufnya harus kentara. Nah, pasti ada yang pertanyaan, Bu, gimana dengan seseorang yang memang mengalami kesulitan dalam pelafalan? Misalnya dia sulit mengucapkan huruf R. Dia misalnya sulit mengucapkan huruf apa lagi? R, M, S ya. Nah, itu mereka biasanya agak-agak kesulitan. Itu apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang yang memang mengalami kesulitan dengan pelafalan-pelafalan tersebut, sebetulnya itu sangat bisa dibantu sekali gitu ya. Nah, dibantunya tuh seperti apa? Nah, dibantunya itu kalau misalnya orang-orang yang memang mengalami kesulitan dalam pengucapan pelafalan, biasanya dia akan menghindari huruf-huruf yang memang dia tidak bisa ucapkan dengan fasih. Misalnya huruf R, huruf S gitu ya. Biasanya itu ada orang-orang yang cukup agak kesulitan huruf S, huruf R dan lain sebagainya. Untuk jadi seorang speaker yang handal, biasanya mereka akan menghindari huruf-huruf tersebut dalam kalimatnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada intonasi. Nah, apa yang dimaksud dengan intonasi? Intonasi adalah tinggi rendahnya suara, tekanan suku kata, nada atau panjang pendeknya tempo. Contoh ya, ini kan Ibu tinggi rendah suaranya kelihatan ya, tinggi rendah suaranya, tekanan setiap suku katanya kelihatan, nada atau panjang pendeknya tempo juga kelihatan. Bayangkan kalau misalnya seperti ini contoh. Tinggi rendahnya suara, tekanan suku kata, nada atau panjang pendek tempo. Sungguh sangat tidak menarik, flat. Atau bisa jadi ada yang seperti ini. Tinggi rendahnya suara, tekanan suku kata, nada atau panjang pendek tempo. Itu juga terlalu tinggi. Tapi enaknya adalah ketika kita berkomunikasi atau berbicara, kita memiliki intonasi yang memiliki ritme. Nah, ritme inilah yang membuat orang tuh jadi mau mendengarkan kita, tertarik dengan apa yang kita bicarakan seperti itu. Itu yang disebut dengan aspek dalam intonasi itu sendiri. Nah, next, kosakata atau kalimat. Nah, ini juga agak tricky gitu ya. Tricky itu apa ya bahasa Indonesianya? Agak susah-susah gampang gitu. Karena kenapa? Satu, kadang jumlah kosakata kita terbatas. Kenapa sih Bu kalau misalnya saya ngomong itu kadang saya tuh bingung mau ngomong apa lagi kata-katanya gitu. Saya tuh bingung, saya tuh mau menyampaikan apa. Karena kenapa?
jumlah kosakata yang kita miliki itu terbatas. Kenapa terbatas? Biasanya karena buku yang kita pelajari juga enggak ini ya, buku yang kita baca atau materi yang kita pelajari itu enggak maksimal, sehingga itu membuat keterbatasan kita dalam menyampaikan pesan. Nah, kemudian selain itu terdapat kalimat pembuka atau isi. Nah, kalimat pembuka atau isi ini tuh seperti apa? Biasanya ini berpengaruh terhadap kata-kata yang mau disampaikan gitu ya. Kata-kata yang mau disampaikan ini juga tergantung nih kata-katanya seperti apa. Ada kalimat isinya bingung. Aduh, saya pakai kata-kata pembuka nggak ya? Saya gimana ya ngomongnya basa-basinya. Nah, biasanya sih orang-orang Indonesia kayak gitu ya, suka mikirin dulu gitu. Aduh, apa ya basa-basinya dan lain sebagainya. Makanya disebut kalau misalnya mau membangun kalimat tuh apa dulu pembukaannya, apa dulu penutupnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian adanya saling koherensi. Nah, ini cukup menarik. Saling koherensi itu apa, Bu? Saling koherensi itu tuh ada keterikatan atau ada keterkaitan dari satu kalimat dengan kalimat lainnya. Maka itu disebut dengan koherensi. Jadi kalau misalnya saling berhubung satu sama lain ya, maka ada saling koherensi satu sama lain atau saling keterkaitan satu sama lain. Gitu. Nah, kita next ya. Ada juga yang disebut dengan hafalan. Nah, gini, kalau mau jadi speaker yang handal, satu kita harus lancar berkomunikasi gitu, jangan terbata-bata. Bu, gimana dong caranya? Saya kalau ngomong masih suka terbata-bata, terus udah kayak gitu juga saya ngomong kadang nggak fasih gitu. Itu gimana caranya? Nah, kalau misalnya seperti itu, cara yang paling tepat adalah supaya kita tidak berbicara terbata-bata, biasakan kalian berkomunikasi depan cermin. Ngomong sendiri, atau kalau nggak mau depan cermin, buka Zoom, ngomong aja sendiri, terus nanti lihat lagi sendiri, oh ternyata kayak gini. Atau nggak buka Zoom, buka deh handphone, ngobrol sendiri di handphone ya. Kayak kira-kira seperti apa gitu. Nah, itu yang disebut dengan kelancaran gitu ya. Kemudian teratur dan urut gitu. Ada beberapa orang yang berkomunikasi tuh kalau ngomong tuh random banget. Jadi orang tuh bingung, dia tuh ngomong apa gitu karena saking randomnya. Nah, ini gimana caranya ketika kita berkomunikasi tuh bisa berurutan, bisa teratur. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesesuaian hal yang diceritakan. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pastikan pesan yang kita sampaikan itu sesuai dengan yang kita ceritakan. Jadi dalam artian gini, apa yang dimaksud dengan kesesuaian dengan hal yang diceritakan. Jadi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain tuh kita lihat dulu kita kalau misalnya berkomunikasi dengan dia ngomonginnya tentang mobil. Oh, dia ngomonginnya tentang mata kuliah ini. Berurutan sesuai gitu. Jadi jangan loncat-loncat. Bahkan ada ya orang-orang yang kalau misalnya dia berbicara, hafalan itu kemana-mana. Dia ngapalinnya apa, yang diucapin apa. Nah, itu biasanya karena faktor psikologis ya. Faktor psikologis itu bisa jadi dia mungkin ada pikiran lain, atau mungkin dia sedang panik, atau mungkin dia A, B, C, D, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu, dia jadi nggak fokus. Nah, itu yang disebut dengan kesesuaian apa yang diceritakan. Ini kalau misalnya Ibu terlalu cepat, boleh ya dikoreksi nanti supaya kalian lebih enak. Oke, selanjutnya ada mimik atau ekspresi gitu ya. Yang termasuk dalam aspek mimik adalah gestur atau gerak tubuh gitu ya. Jadi gerak tubuh itu bagaimana cara kita tersenyum, bagaimana cara kita tertawa, bagaimana cara kita menyampaikan pesan. Bayangkan kalau kita ketika berkomunikasi flat gitu ya, nggak ada ekspresi sama sekali. Nah, itu cukup agak kesulitan gitu. Ya, kenapa saya flat banget. Nah, itu ya jangan seperti itu, tapi usahakan ketika kita berbicara, kita tetap tersenyum, kemudian juga ketika kita berbicara, bahasa tubuh kita juga bergerak, entah misalnya mimik muka, entah bahasa tangan kita, kemudian juga gerakan kepala kita dan lain sebagainya, itu adalah bentuk bagaimana cara kita berkomunikasi dengan nyaman kepada orang lain. Dan yang paling penting adalah kalau mau jadi pembicara yang handal, atau mau jadi public speaker, pastikan kita memang menjiwai pembicaraan yang kita bahas gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak suka sama topiknya, biasanya itu akan membuat kita ke distract dan kita tidak nyaman pada saat menyampaikannya, seperti itu.
Nah, ini ada beberapa kesalahan biasanya yang terjadi ketika kita melakukan percakapan dengan orang lain. Satu, intonasi suara yang tidak tepat. Nih orang-orang udah nggak mulai merhatiin saya, gitu ya. Terus suara suara kita seperti ini, "Baik teman-teman semuanya, mohon dengarkan ya." Orang pasti akan makin sangat tidak tertarik dengan pembicaraan kalian. Tapi beda kalau misalnya kalian menyampaikan seperti ini, "Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas." Nah, itu enak, karena intonasi suara yang tepat. Bayangkan tadi nggak tepat gitu ya, pelan, flat, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak memperhatikan situasi dan kondisi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau ngomongin tentang sepak bola, orang lain lagi ngomongin tugas kuliah, kita ngomongin sepak bola. Berarti secara tidak langsung efektif nggak? Nggak akan efektif. Yang ada kamu malah mendistrak atau mengganggu orang lain yang sedang fokus berbicara mengenai tugas kuliah. Nah, kalian malah fokus ngebahas tentang sepak bola. Nah, itu yang biasanya akan jadi miskom. Kemudian kita juga yang sering terjadi adalah mengabaikan bahasa tubuh orang lain. Misalnya orang lain udah ngasih tanda silang tangan. Artinya itu kamu udah nggak boleh ngomong lagi gitu. Tanda silang, tanda silang. Tapi kamu terus aja ngomong. Nah, itu berarti kita nggak paham gitu apa yang disampaikan. Atau misalnya kita ngelihat nih orang lain tuh udah gelisah, udah lihat-lihat jam tangan, duduk udah kanan kiri karena udah nggak nyaman. Nah, sebenarnya kan secara tidak langsung kita itu sedang mengabaikan bahasa tubuh orang lain. Nah, itu yang tidak boleh gitu. Jadi ya perhatikan bahwa ternyata bahasa tubuh orang lain bahasa tubuh orang lain ini sudah sangat tidak nyaman. Nah, yang keempat, berbicara tanpa henti. Ini juga sering terjadi terhadap orang-orang yang kita tuh lagi ngobrol gitu ya sama orang, kita nyerocos aja terus ngomong, terus ya orang lain tuh nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Nah, ini juga berbahaya. Pastikan berikan kesempatan orang lain untuk berbicara, jangan kalian malah terus-terusan berbicara sehingga orang lain tuh nggak dikasih kesempatan sama sekali gitu. Duh, ini maksudnya apa? Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara, itu yang paling penting. Nah, terus selain itu jangan suka memotong pembicaraan orang lain gitu ya. Ini apa jadi training salah ngetik. Jadi jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Yang paling penting gini, kalau kita lagi ngobrol sama orang, kita tuh jangan suka, nanti dulu, aku juga pernah loh gitu. Enggak deh kayaknya. Selesaikan, biarkan orang lain selesai dulu dalam menyampaikan pesannya. Kalau orang lain sudah selesai menyampaikan pesannya, baru kita bisa ngomong gitu. Ini belum juga selesai orang lain ngomong, kita udah ngobrolnya udah ABCD panjang banget. Nah, itu yang harus diperhatikan baik-baik. Jadi jangan sampai memotong pembicaraan orang lain, dan itu juga sangat tidak bagus untuk komunikasi kamu dengan orang lain ke depannya. Terus gimana Bu kalau misalnya kayak gitu supaya saya ketika berkomunikasi dengan orang lain tuh nggak salah paham gitu. Satu, kalau supaya nggak salah paham ketika kita ngobrol sama orang lain, pahami dulu komunikasinya. Lihat dulu topik apa nih yang lagi dibahas gitu ya. Pahami dulu pahami topik apa yang sedang dibahas, kemudian rangkul perbedaannya. Misalnya kayak gini, oh dia lagi ngomongin tentang ini, saya nggak suka nih ngomong ini, saya sukanya ngomongin A gitu. Nah, kita ambil ke tengah-tengah. Oh iya, saya tahu, tapi saya nggak terlalu paham. Saya sukanya sepak bola, saya nggak terlalu paham badminton. Tapi sama-sama olahraga kan, gitu. Jadi kayaknya seru nih kalau di sepak bola kayak gimana, badminton kayak gimana. Sehingga ada apa ya? Ada perbedaan yang bisa dikomunikasikan dengan cukup baik gitu. Jadi penting rasanya untuk memahami dan merangkul perbedaan si komunikasi itu. Terus selanjutnya adalah aktif mendengarkan orang yang kita ajak berbicara. Masalahnya adalah ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain tuh kita sibuk main handphone gitu ya, atau kita sibuk ke distraksi dengan yang lain, kita nggak fokus dengan lawan bicara kita. Baiknya adalah ketika kita berbicara dengan orang lain, ya kita dengarkan baik-baik orang tersebut, kemudian juga jadi pendengar yang aktif, baru kita bisa timbal balik. Rasanya nggak enak ya kalau kita berkomunikasi dengan orang lain sibuk sendiri nggak ngedengerin kita, terus orang lain cuma bilang gini, hah? Hah? Hai, itu benar-benar sangat tidak menyenangkan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah perbaiki cara berbicara. Oh, orang tuh nggak suka nih sama saya karena ternyata saya ngomongnya terlalu mendominasi.
Oh, orang itu nggak suka nih sama saya karena mungkin saya ngomongnya kecepatan. Nah, jadi perbaiki cara berbicara kita dengan orang lain. Itu yang paling penting. Perbaiki cara berbicara kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah hindari konfrontasi. Apa yang dimaksud dengan hindari konfrontasi? Menghindari konfrontasi adalah menghindari komunikasi-komunikasi yang sebetulnya nggak kita inginkan gitu ya. Apa aja nih komunikasi-komunikasi yang tidak diinginkan gitu ya. Apa saja nih komunikasi-komunikasi yang tidak diinginkan? Komunikasi-komunikasi yang tidak diinginkan biasanya adalah komunikasi yang atau percakapan atau topik perbincangan yang memicu pertengkaran. Misalnya udah tahu mantan, masih aja dibahas itu kan malah bikin cekcok, atau misalnya udah tahu sebel, masih aja dibahas. Nah, jadi hindari sesuatu yang bisa memicu konfrontasi itu. Terus kalau misalnya ternyata kita dengan lawan berbicara kita tidak sepaham, kemudian juga kita beradu argumentasi, maka cara yang terbaik adalah tenang dalam menghadapi konflik. Nah, bagaimana untuk tenang dalam menghadapi konflik? Tenang dalam menghadapi konflik di sini artinya kalau misalnya ada sesuatu hal yang sangat tidak menyenangkan gitu ya buat kita dan katakanlah, "Duh sebel banget nih saya kalau ngomong sama dia karena A, B, C, D." Jadi tenang. Biasanya kalau orang yang, apa ya, bijak atau orang yang, cukup pandai menyelesaikan masalah, maka dia tidak akan mengkonfrontasi atau dia tidak akan terus-terusan ngomong, tapi dia diam dulu. Biarkan dulu orang yang marah-marah selesai bicara, baru kita ngomong. Nah, rata-rata nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang marah-marah tuh kita malah jadi, "Ih, nggak gitu, bukan gitu." Ah, jadi biarin dulu sebenarnya. Kita yang tenang, dengerin dulu dari pendapatnya dia. Nah, baru dari situ konflik bisa teratasi dengan cukup baik. Begitu. Nah, terus, apa nih yang dimaksud dengan percakapan kontekstual? Percakapan kontekstual adalah percakapan yang di mana kita proses komunikasinya itu harus memiliki 3 elemen. Yang pertama, pihak, yang berkomunikasi atau pengirim pesan, itu disebut dengan partisipan. Oke nih, menerima pesan, jadi saya diam dulu, dengerin dulu gitu. Yang kedua adalah informasi yang dikomunikasikan itu apa, gitu ya. Jangan sampai udah tahu nih topiknya tentang A, tapi kita malah bahas topik B, menarik nggak? Nggak akan menarik. Kemudian, oh hari ini kita akan bahas tentang personal branding. Ya kita akan fokus untuk membahas tentang si personal branding itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat yang digunakan. Alat yang digunakan banyak ya pada saat ini komunikasi, bisa video, bisa televisi, bisa handphone, bisa banyaklah banyak aspek gitu, presentasi dan lain sebagainya itu adalah dengan alat yang digunakan dalam komunikasi. Nah, selanjutnya, suatu komunikasi memang sering tidak berjalan mulus karena adanya gangguan hambatan. Nah, ini yang cukup menarik. Kenapa sih komunikasi ini bisa berjalan tidak mulus gitu ya? Atau bagaimana sih komunikasi ini bisa berjalan tidak mulus gitu ya? Atau adanya gangguan? Biasanya komunikasi berjalan tidak mulus atau ada gangguan karena ada hambatan yang terjadi. Nah, ini yang cukup menarik. Hambatannya itu biasanya apa aja? Satu, karena faktor psikologis. Faktor psikologis itu biasanya mengganggu konsentrasi. Jadi ngomongnya tuh ngalor ngidul, nggak jelas, atau nggak fokus. Ditanya apa, jawabnya apa, gitu ya. Atau bisa juga karena faktor fisik. Nah, faktor fisik itu kalau orang lagi sakit, demam, flu, atau misalnya ada sesuatu yang sakit perut gitu ya, mau diajak sefokus apapun tuh dia nggak akan fokus gitu. Makanya kenapa, gimana caranya percakapan kontekstual ini tetap berjalan mulus tanpa hambatan. Yang tadi hambatannya ada 2, psikis dan fisik gitu ya. Nah, selain itu gangguan atau hambatan ini bisa jadi karena pendengaran kurang baik, terlalu berisik dan lain sebagainya ya, atau juga karena penggunaan bahasa yang terlalu rumit gitu. Aduh, saya tuh nggak ngerti bahasa Inggris, dia ngomong bahasa Inggris lagi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk bagaimana kita menentukan percakapan yang baik sesuai dengan tempatnya. Jadi, itu akan mengurangi hambatan yang terjadi. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa
kalau Sutopo mengatakan nih, komunikasi yang efektif itu tuh sebetulnya komunikasi yang dilakukan atau diciptakan oleh komunikator dan komunikan supaya memiliki pemaknaan yang sama. Jadi ngerti nih, Ibu sih harapannya gini ya, Ibu komunikator, kalian komunikan, kan komunikan lagi ngedengerin nih ceritanya, komunikator yang ngomong. Jadi harapannya adalah apa yang Ibu sampaikan ini bisa kalian pahami tanpa salah tafsir. Nah, salah tafsir itu adalah tanpa salah paham. Oh, maksudnya Bu Siva tuh ini, bukan ini. Nah, jadi itu yang disebut dengan komunikasi efektif. Jadi ada beberapa konsep ya. Komunikasi efektif itu bisa digunakan secara lisan maupun bisa digunakan secara non lisan atau komunikasi non verbal. Nah, terus ada yang paling penting, terus Bu, gimana nih? Saya kan pengen jadi pembicara yang handal. Saya nih pengen banget kalau orang-orang ngobrol, kalau saya ngobrol, orang-orang tuh memperhatikan saya gitu. Itu harus gimana ya Bu ya? Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah satu, kalau misalnya kita mau pandai berbicara, pastikan kita berpikir dengan jernih dulu. Nah, ini tuh jernih tuh kayak gimana, Bu? Apakah jernih itu kayak saluran televisi? Bukan ya. Maksudnya jernih di sini itu adalah ketika kita berbicara dengan orang lain tuh, pikiran kita nggak ngalor ngidul. Gimana ya nggak ngalor ngidul tuh? Maksudnya nggak kemana-mana, fokus gitu sama apa yang dibicarakan. Itu yang disebut dengan berpikir dengan jernih sebelum berbicara. Nah, kemudian kenali lawan bicara kita siapa, itu yang paling penting. Kalau makin tahu kita lawan bicara kita, maka biasanya kita akan rileks. Oh, saya lawan bicara ini. Tapi kalau kita nggak kenal lawan bicaranya, tiba-tiba, astaga, saya ngobrolnya sama dia ternyata, aduh saya deg-degan nih, aduh gimana dong, dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu nanti kita ngobrolnya bakal sama siapa nih. Oh, nanti kita presentasi depan ibu ini, ibu ini, ibu ini. Oh, berarti kita udah tahu gitu karakternya seperti apa. Nah, selain itu, pastikan pada saat berbicara, itu kita membuat pembicaraan secara ringkas dan efektif. Gitu. Jangan, yang balik lagi, jangan melakukan pembicaraan yang bertele-tele. Semakin kalian melakukan percakapan yang bertele-tele, maka semakin orang lain akan mudah bosan dengan percakapan yang kita lakukan. Terus, berikan juga gambaran pada perbincangan. Maksudnya gambaran pembincangan tuh, oh ini tuh lagi ngomongin drakor ya, jadi saya paham itu. Jangan sampai orang tuh jadi menebak-nebak, ini tuh orang itu ngomongin apa sih sebenarnya gitu. Tapi jangan seperti itu. Berikan gambaran. Oh, yang kita bahas ini drakor. Oh, yang kita bahas ini adalah mata kuliah ini. Oh, yang kita bahas adalah mengenai personal branding. Oh, yang kita bahas adalah mengenai komunikasi. Jadi berikan gambar yang jelas. Dan yang paling terakhir, yang paling penting adalah hindari kata-kata pengisi yang tidak penting. Itu adalah hindari kata-kata pengisi yang tidak penting. Jadi kalau misalnya kalian agak kesulitan ngomong gitu ya, atau misalnya kalian kesulitan berbicara karena tadi seperti yang tadi dijelaskan kosakata yang sempit atau kalimat yang sedikit, ya nggak jadi masalah gitu. Itu bisa amat teman-teman atasi dengan cukup baik gitu. Caranya seperti apa? Caranya adalah latihan praktis dengan berbicara depan cermin atau ngevideoin kalian lagi ngobrol terus disimak baik-baik. Nah, sehingga hindari kata-kata pengisi yang tidak penting supaya kalian memiliki keterampilan percakapan yang bagus dan percakapannya bisa dilakukan dengan efektif dan orang jadi suka dengan cara kalian berkomunikasi. Sip, materinya sudah selesai seperti biasa. Kalau misalnya terlalu cepat, diulang lagi videonya. Kalau misalnya ada yang masih bingung dan kurang jelas, bisa ditanyakan di ruang kelas. Terima kasih.